Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat Raja Wali Anugerah, Sidang Jemaat Tiranus, Sidang Jemaat Bukit Kasih, Sidang Jemaat Kalisari. Kiranya kita semua dalam keadaan penuh sukacita di hari Sabat ini, tanggal 15 Mei tahun 2022 Masehi. Terpujilah nama Tuhan karena kita masih dapat berjumpa satu dengan yang lain, dan di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini, di hari ini, bulan Mei, saudara, tema kita adalah Tuhan Yesus yang ditinggikan. Untuk hari Sabat ini, saya berikan tema menundukkan diri sama dengan meninggikan Tuhan. Jadi kalau kita menundukkan diri, sama artinya kita juga meninggikan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka saja di dalam Ratapan 3, ya. Ratapan 3 ayat 25 sampai 29. Haleluya. Mari kita baca Ratapan 3 ayat 25 sampai 29. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, ratapan ini berbicara tentang keadaan Israel saat itu. Keadaan umat Israel yang sedang dalam proses, di mana Tuhan menginginkan bahwa mereka kembali melihat hanya Tuhan Yesus, atau Tuhan saat itu adalah Yahweh, yang mereka harus harapkan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan rindu. Tuhan tidak bermaksud jahat di dalam umat Israel ini. Tuhan juga tidak bermaksud jahat terhadap saudara dan saya. Dalam keadaan kita mungkin hari ini sama sedang mengalami proses Tuhan seperti umat Israel ini. Saudaraku, ratapan menyatakan biarlah ia duduk sendirian, berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Jadi apapun tekanan yang dihadapi umat Israel, mereka berusaha diam. Mereka tidak mencari pertolongan ilah-ilah lain. Mereka berusaha untuk tunduk, dan kemudian biarlah ia merebahkan diri sehingga mukanya dalam debu. Artinya saking tunduknya, Tuhan rindu kita ada roh ketundukan itu. Maka dengan ketundukan diri itu, sama halnya kita ini sedang meninggikan Tuhan. Ya, saudaraku, memang tidak mudah proses menundukkan diri ini. Saya masih berproses, keluarga saya mungkin masih berproses, jemaat juga berproses. Tetapi yang penting adalah saudara memahami bahwa peristiwa menundukkan diri itu adalah peristiwa yang dirindukan oleh Tuhan kita. Kalau kita menundukkan diri, berarti kita sebenarnya berserah penuh pada otoritas Tuhan. Bukan berserah kita putus asa, saudaraku, tetapi berserah dengan sesungguhnya, memahami bahwa apa yang menjadi rancangan kita, kehendak kita, itu jauh dari kehendaknya Tuhan. Maka relakan diri saudara untuk merebahkan diri, dan muka kita tertunduk di hadapan Tuhan. Dan ini saya katakan proses yang tidak mudah. Mari saudara, kita buka di dalam Roma 7 ayat 18. Roma 7 ayat 18. Kenapa tidak mudah? Ya, karena sesungguhnya proses penundukan diri itu bukan kita melawan orang lain dan kita mengalah, saudaraku. Bukan kita melawan Tuhan sesungguhnya, bukan. Proses penundukan diri itu adalah melawan diri kita sendiri. Jadi proses penundukan diri itu sebenarnya melawan diri kita sendiri. Bukan melawan otoritas Tuhan, bukan melawan orang lain, tetapi diri kita yang kita lawan. Roma 7:18 katakan, sebab aku tahu
bahwa di dalam aku, di dalam saudara dan saya ini, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ini garis bawahi saudaraku ya. Di dalam hidup kita, hidup saudara, hidup saya, dikatakan tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kita manusia, begitu fana ya, yang diciptakan dari debu tanah. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Ya, saudara dan saya ini kan pengennya menyenangkan hati Tuhan. Ya, seluruh kerinduan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tetapi yang terjadi sebenarnya, saudara belum mampu bahkan melawan kehendak Tuhan. Buru-buru mau menyenangkan, itu ucapan bibir kita, gampang saudaraku. Tetapi ternyata manusia kita ini, daging kita ini memberontak. Dan dikatakan tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Wah, luar biasa ya. Rasul Paulus ini mengupas begitu gamblang tentang siapa jati diri kita, siapa jati diri saudara. Kalau kita melihat diri kita, kita ini tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena manusia kita jauh lebih kuat menguasai daripada manusia rohani kita. Ya, tubuh jasmani ini lebih kuat, lebih dominan, sehingga tubuh rohani dikalahkan, sehingga hikmat Tuhan kadangkala tidak sampai dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Ya, jadi apa yang terjadi dalam bangsa Israel yang dalam proses di dalam ratapan yang kita baca pagi hari ini sungguh tidak mudah sebenarnya, tetapi itulah kerinduan Tuhan, itulah kehendak Tuhan, saudaraku, sehingga Roma mempertegas tidak mudah memang. Kehendak kita itu kebanyakan, ya. Dalam tanda kutip mau menyenangkan ini kan janjinya kebanyakan, saudaraku ya. Bibir kita menyatakan mau memuji Tuhan, itu kan terlalu cepat kita berbicara. Saat kita ditekan sedikit saja masalah, kita lupa untuk mengucap syukur. Kita lupa untuk memuji Tuhan. Maka saudaraku, apa yang dikatakan kitab Roma ini kita aminkan sebenarnya ya. Ya memang itu keadaan kita hari ini. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, setelah kita tahu tidak mudah menundukkan diri ini, padahal proses penundukan diri ini disukai oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Saudara, kita belajar memahami yang kita alami adalah dari Tuhan semata sebenarnya. Ayo kita belajar mengkoreksi dan sederhana saja apa yang saudara terima, jabatan, ya, berkat, kedudukan, apapun yang saudara terima, yang baik-baik itu, sebenarnya apakah itu kuat gagah saudara? Apakah itu sungguh-sungguh keringat saudara dan darah saudara tercurah? Saya mau katakan, saya juga bukan siapa-siapa, ya. Kenapa kita mesti sombong? Kenapa kita mesti meninggikan diri? Kenapa kita mesti tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau? Saudara, dalam Filipi 2 kita buka, ayat 12 sampai 13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus menyatakan di dalam Filipi, jemaat Filipi ini, jangan kau setia kalau ada aku saja. Kalau aku datang, kamu setia. Kalau aku tidak datang, kamu nggak berbuat apa-apa. Jangan seperti itu, saudara. Sebab selain Rasul Paulus ada di situ melihat, ingat, sekalipun Paulus tidak ada di dalam jemaat Filipi, dia pergi pelayanan di kota lain, ya, tetapi ada sepasang mata yang terus melihat saudara, mengawasi saudara. Ayat 13 katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Jadi saudara, kita harus taat itu penting,
kita harus menundukkan diri itu penting. Kita itu adalah bagian mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, jadi saudara sudah menerima tiket itu. Tinggal saudara pegang erat-erat dengan cara taat. Supaya kita melakukan segala sesuatu menyadari, oh ternyata bukan aku yang hebat, ya. Bukan aku ini yang hebat, ya. Bukan titelku yang menolong menyelamatkan, bukan keluargaku yang kaya yang menyelamatkan, bukan uangku, bukan jabatanku. Itu mah dunia semuanya, saudara. Buat apa kita bangga? Itu gombal di hadapan Tuhan, itu rosokan, kata Rasul Paulus. Apa yang dulu kuanggap menjadi sesuatu yang hebat, Rasul Paulus katakan apa? Itu sampah hari ini, ya. Maka saudara, kalau hari ini kau masih sombong, egois, mari kita ingat kita itu siapa di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu Allah mengerjakan semua itu menurut apa? Kemauan, kehendaknya dan kerelaan Tuhan. Mari kita dengan menundukkan diri supaya Tuhan rela dan mau menolong kita. Yang terakhir, bahwa menundukkan diri itu berarti meninggikan nama Tuhan. Kalau itu sudah terjadi, engkau mau menundukkan diri, maka pemulihan itu akan terjadi, saudara. Ya, dampaknya dalam hidup kita, pemulihan pasti terjadi. Kolose 2 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jelas saudaraku, kita hanya debu tanah, kita hanya hamba. Kenapa kita mesti meninggikan diri? Biar Tuhanlah yang kita tinggikan dan kita adalah hamba. Dalam nama Yesus, engkau semua sidang jemaat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.